Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Waalaikumsalam. kelompok 7 akan mempresentasikan dasar Enterprise Resource Planning Delivery. Bisa di next. Baik, di sini ada nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Novel yang Pratama dengan 3 digit yang terakhir 182. Kemudian ada Muhammad Rahman Siddiq dengan 3 digit yang terakhir 188. Kemudian ada saya Revastika Abdillah dengan 3 digit NIM terakhir 194. Dan yang terakhir saya yaitu Muhammad Akmal Wami dengan 3 digit NIM terakhir 206. Untuk yang pertama itu dasar ERP. Yang pertama itu bagian pengantar ERP. ERP ialah Enterprise Resource Planning, yang berarti sistem informasi yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola dan merancang sumber daya secara efisien. ERP memungkinkan integrasi berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, akuntansi, produksi, rantai pasok, sumber daya manusia, dan manajemen pelanggan ke dalam suatu sistem terpusat. Untuk definisinya, ERP terdiri dari paket perangkat lunak komersial yang memastikan integrasi yang mulus atas semua aliran informasi dalam perusahaan. Tujuannya ialah menciptakan suatu basis data, satu aplikasi, dan satu antarmuka yang menyatukan seluruh proses bisnis. Tujuan ERP yang pertama itu mengotomatisasi dan mengintegrasikan proses bisnis. Yang kedua, membagi database yang umum dan praktik bisnis di seluruh organisasi. Yang ketiga, menghasilkan informasi secara real-time. Dan yang terakhir yaitu mengintegrasikan proses transaksi dan perencanaan. Untuk manfaatnya sendiri, ERP dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu sistem terintegrasi untuk pengambilan keputusan agar lebih efektif. Yang kedua, menghilangkan duplikasi data. Yang ketiga, mempercepat pemrosesan data. Yang keempat, mengurangi biaya operasional. Yang kelima, meningkatkan skalabilitas dan kemudahan adaptasi. Dan yang terakhir yaitu memfasilitasi komunikasi internal dan eksternal. Oke, baik. Di bagian diagram mind mapping, di sini PT Indofood itu memiliki 5 sistem. Yang pertama ada Warehouse Management System atau WMS yang berfungsi untuk mengelola stok barang, penyimpanan, dan pengambilan sebelum dikirim untuk memastikan efisiensi. Lalu yang kedua ada Fleet Management System atau VMS atau FMS, ya, yaitu untuk mengatur kendaraan pengiriman termasuk jadwal, rute, dan pemeliharaan untuk optimalisasi operasional. Lalu yang ketiga ada real time tracking system, yaitu berfungsi untuk memantau lokasi barang secara langsung selama pengiriman untuk meningkatkan transparansi dan keamanan. Lalu yang keempat ada order management system atau OMS yang berfungsi untuk mengelola pesanan dari cabang atau retail mulai dari pemesanan hingga pemrosesan dan pengiriman. Lalu yang terakhir yaitu ada customer notification system yang berfungsi untuk memberikan informasi terkini kepada pelanggan mengenai status pesanan dan estimasi waktu pengiriman. Dari 5 sistem tersebut sangat berdampak untuk PT Indofood karena dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat distribusi, mengurangi biaya logistik, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dan mitra bisnis. Baik, di sini adalah gambaran dari BPMN Delivery. BPMN sendiri itu bisnis proses model dan notasi dalam bidang delivery digunakan untuk memodelkan, menganalisis, dan mengoptimalkan proses pengiriman barang atau jasa. Di BPMN itu bisa membantu untuk menggambarkan alur kerja pengiriman secara visual termasuk tahap utama seperti gambar di samping tersebut. Di dalam BPMN terdapat 5 bagian yaitu customer atau pembeli, kemudian sales dan order management, kemudian warehouse dan inventory atau bisa disebut gudang, kemudian logistik dan delivery team, dan yang kelima customer service. Ya, di dalam tahapannya sendiri yaitu pertama customer melakukan pemesanan, kemudian akan divalidasi pesanan oleh sales atau dan order management. Kemudian jika pesanan tersedia
maka akan dialihkan ke gudang. Jika tidak tersedia, maka akan event 1 atau ada. Jika ada, warehouse dan inventory akan mengambil barang dari gudang atau mengkonfirmasi, kemudian memeriksa kualitas dan kuantitas barang, jumlah barang, kemudian mengemas barang dan membuat dokumen pengiriman atau bisa disebut dengan resi, kemudian dilanjutkan ke logistik dan delivery team untuk menentukan metode pengiriman, kemudian menjadwalkan dengan mengkoordinasi pengiriman dan mengupdate status pengiriman yang akan dikirimkan ke customer. Kemudian customer akan menerima barang dan bisa memeriksa kondisi. Jika barang baik atau jika barang baik atau ada keluhan, maka akan dilanjutkan ke customer service. Jika barang baik, maka event 2. Jika ada barang tidak baik, maka akan dilanjutkan ke customer service, yaitu dengan melakukan laporan, menerima laporan si customer service-nya, kemudian menginvestigasi dan memberikan solusi kepada customer, dan itu akan melanjutkan ke event 3. Dari seluruh proses bisnis, dari seluruh proses BPMN tersebut, bisa kita lihat alurnya terdapat 3 event. Pertama di sales management, kemudian customer, dan customer service. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada use case. Di sini use case-nya ada 5 aktor, di antaranya ada warehouse manager, driver, logistik koordinator, retail manager, serta customer. Lalu di use case ini ada beberapa relasi yang saling terhubung. Di antaranya ada warehouse manager, itu memproses pesanan dan login ke sistem ERP. Lalu kemudian ada logistik koordinator, menentukan rute dan jadwal pengiriman. Ini juga include memantau status pengiriman. Pemantauan ini dapat diperpanjang extend ke melihat rute dan jadwal oleh driver. Lalu kemudian ada driver login ke sistem pengiriman, melihat rute dan mengantarkan barang. Ini extend ke setelah melihat rute dan jadwal. Lalu kemudian ada retail manager menerima barang dari driver dan mengonfirmasi penerimaan ke sistem. Lalu kemudian ada customer memeriksa kondisi barang. Ini include ke memberikan konfirmasi penerimaan. Nah, jika ada masalah, mereka dapat mengajukan komplain atau extend ke memeriksa kondisi barang. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.